Pagi itu, matahari baru saja naik di atas atap seng pasar Minggu. Kabut tipis masih menempel di antara kios-kios sayur dan tumpukan karung beras. Di sudut pasar, di bawah tenda biru yang sudah pudar warnanya, seorang lelaki tua bernama Pak Mamat sedang sibuk menggoreng tahu isi dan bakwan. Suara gemericik minyak panas berpadu dengan aroma harum bawang putih dan tepung, menjadi bagian dari simfoni pagi yang menenangkan. Tangannya cekatan, meski kulitnya sudah penuh keriput, dan di wajahnya selalu ada senyum yang seakan tak pernah lelah, seolah dunia ini terlalu indah untuk diisi keluhan. Di sampingnya, seorang bocah lelaki berusia 10 tahun tengah sibuk mengipasi bara api dengan potongan kardus. Dialah Raka, anak sematawayang Pak Mamat. Wajahnya lugu, matanya jernih, namun menyimpan semangat besar seperti bara kecil yang belum padam. Sesekali ia mencicipi gorengan yang terlalu gosong, lalu tertawa sambil berlari menghindari cubitan ayahnya. Di tengah kerasnya pasar yang penuh teriakan pedagang dan klakson bajai, tawa mereka terdengar seperti oase kecil, sederhana tapi tulus. Rak, hidup itu harus disyukuri. Rezeki nggak bakal lari kalau kita ikhlas, kata Pak Mamat sambil menepuk bahu anaknya. Raka hanya mengangguk polos, belum paham benar maknanya. Tapi dari cara ayahnya bekerja, tanpa mengeluh, tanpa menipu, tanpa dendam, ia belajar arti ketulusan yang sesungguhnya. Di mata Raka, ayahnya bukan hanya penjual gorengan, tapi pahlawan kecil yang berjuang dengan wajan dan minyak panas demi sesuap nasi. Namun di balik riuh tawa dan aroma gorengan, ada bayang-bayang gelap yang mengintai. Di ujung pasar, sekelompok pria berambut gondrong dan berjaket kulit berdiri memandang lapak Pak Mamat dengan tatapan dingin. Mereka adalah preman pasar, pemungut uang keamanan yang menebar ketakutan setiap hari. Pemimpinnya, Baret Gondrong, dikenal bengis dan tak segan menggunakan kekerasan. Kabar beredar, beberapa pedagang sudah menjadi korban karena menolak membayar. Dan hari ini, mereka melirik lapak gorengan yang ramai itu, lapak kecil yang menjadi tumpuan hidup seorang ayah dan anak. Menjelang siang, ketika pembeli mulai sepi, Baret Gondrong mendekat dengan langkah berat. Suara sepatunya menginjak genangan air, memantulkan bayangan wajah garangnya. Pak Tua, jualan laku, iya. Tapi ingat, di pasar ini nggak ada yang gratis, ujarnya seraya mengangkat dagu tinggi. Pak Mamat menatapnya dengan tenang, lalu menaruh sutilnya. Maaf, Bang, saya cuma cari makan halal. Uang buat makan aja pas-pasan, janganlah saya diperas, katanya lembut namun tegas. Kata-kata itu membuat suasana mendadak membeku. Baret menyeringai sinis. Banyak omong, ya, lo. Gua kasih waktu seminggu. Kalau nggak setor, gua bakar nih lapak, katanya sambil menepuk meja kayu hingga beberapa tahu jatuh ke tanah. Raka memeluk lengan ayahnya, matanya mulai berkaca-kaca. Tapi Pak Mamat tetap diam, menatap preman itu dengan sorot mata yang tak gentar. Ia tahu, ketegasan kecil itu mungkin akan mengundang bahaya, tapi baginya harga diri lebih mahal dari rasa takut. Setelah para preman pergi, Raka menatap ayahnya dengan cemas. Pak, kenapa nggak kasih aja uangnya? Biar mereka nggak marah, tanyanya lirih. Pak Mamat tersenyum, menyapu keringat di dahi anaknya. Nak, kalau kita takut sama orang jahat, mereka akan terus berkuasa. Tapi kalau kita percaya sama Allah, insya Allah selalu ada jalan. Suaranya lembut tapi tegas, seperti menanam benih keberanian di hati kecil Raka. Angin siang berhembus pelan, membawa aroma minyak goreng yang hangus dan harapan yang belum padam. Menjelang sore, langit berubah jingga. Raka membantu membereskan lapak, sementara Pak Mamat menatap matahari yang perlahan tenggelam di balik gedung pasar. Di wajahnya ada ketenangan, tapi juga kekhawatiran yang tak ia tunjukkan pada anaknya. Ia tahu badai akan datang, tapi tak tahu seberapa besar akan menerjang. Di hatinya, ia hanya berdoa dalam diam, semoga esok masih ada pagi untuk Raka, meski mungkin tidak lagi untuk dirinya. Malam itu, pasar Minggu telah sepi. Sisa-sisa sampah dan sayuran busuk berserakan di tanah yang becek, sementara angin malam berdesir membawa aroma minyak goreng basi dari lapak Pak Mamat yang sudah ditutup. Di kejauhan, terdengar tawa kasar sekelompok lelaki mabuk. Mereka duduk di bawah pohon besar dekat pos ronda, menenggak minuman keras dari botol plastik. Di antara mereka, tampak sosok tinggi besar berambut gondrong, dengan tatapan liar dan luka lama di pelipisnya, Baret Gondrong. Di tangannya tergenggam pisau lipat berkarat yang ia putar-putar, sambil menatap langit malam dengan pandangan kosong namun penuh dendam.
Orang tua itu kurang ajar, desis Barret dengan suara serak. Udah gua kasih waktu, masih aja sok suci. Besok pagi, kita kasih pelajaran biar tahu siapa raja di pasar ini. Anak buahnya tertawa, memukul meja kayu, dan bersorak setuju. Mereka tidak tahu, di balik kegarangan Barret, tersimpan rasa iri dan amarah lama, sebab dulu, ayahnya dipecat dari pasar oleh ketua paguyuban yang kebetulan sahabat lama Pak Mamat. Dalam hati Barret, dendam itu tumbuh seperti karat di besi, lambat, tapi pasti menggerogoti. Sementara itu, di rumah kontrakan kecil di belakang pasar, Pak Mamat masih terjaga. Lampu minyak menyala redup, memantulkan bayangan wajahnya yang lelah. Di hadapannya, Raka sudah tertidur pulas, menggenggam Al-Quran kecil milik ayahnya. Pak Mamat membelai rambut anaknya pelan, lalu menatap ke langit-langit. Ya Allah, lindungi anakku. Kalau besok aku tak sanggup lagi berdiri, kuatkan dia, bisiknya, menahan air mata. Hatinya terasa berat, seolah malaikat maut tengah menunggu di luar pintu. Tapi keyakinannya kepada takdir membuatnya tetap tenang. Pagi datang dengan matahari pucat. Seperti biasa, Pak Mamat membuka lapak gorengan dengan senyum dan ucapan salam pada setiap pembeli. Raka berlari-lari kecil sambil membawa kantong plastik untuk pelanggan. Namun dari jauh, beberapa pedagang mulai berbisik-bisik, wajah mereka pucat. Preman itu balik lagi, ujar salah satu dengan nada cemas. Tak lama kemudian, langkah-langkah berat bergema di sepanjang lorong pasar, Barret gondrong dan anak buahnya datang. Barret berdiri di depan lapak gorengan Pak Mamat. Kali ini, tanpa banyak bicara, ia menendang meja jualan hingga panci minyak panas tumpah ke tanah, menimbulkan suara mendesis yang memekakkan telinga. Raka menjerit kaget, memeluk kaki ayahnya. "Bang, kenapa begini? Apa salah saya?" seru Pak Mamat, masih mencoba menahan diri. Namun Barret menatapnya dengan mata merah penuh benci. "Salah lo karena masih hidup," katanya dingin sebelum meninju wajah Pak Mamat hingga terjatuh. Pedagang-pedagang lain hanya bisa menonton dari jauh. Tak ada yang berani melerai. Raka berusaha menahan tubuh besar Barret, tapi tubuh kecilnya terlempar keras ke tumpukan karung. "Bapak!" teriaknya, suaranya pecah dalam tangis. Pak Mamat bangkit terlatih, namun tendangan bertubi-tubi menghantam tubuhnya. Darah menetes dari bibirnya, namun ia tetap berusaha berdiri. "Jangan, depan anakku," bisiknya lemah. Kata-kata itu justru membuat Barret semakin marah, dan satu pukulan terakhir menghantam dada Pak Mamat dengan keras, menjatuhkannya tanpa gerak. Hujan tiba-tiba turun deras, seolah langit pun ikut berduka. Petir membelah langit, menyinari wajah Raka yang menangis di sisi ayahnya. Ia mengguncang tubuh Pak Mamat berkali-kali, namun tak ada jawaban. Nafas itu sudah berhenti. "Bapak, bangun, Pak!" Suaranya gemetar, diiringi tangis yang menembus riuh hujan. Para preman pergi begitu saja, meninggalkan tubuh tua itu tergeletak di tanah berlumpur, dan anak kecil yang kehilangan segalanya dalam satu pagi. Ketika malam tiba, pasar kembali sepi, hanya ada bau gorengan hangus, tanah basah, dan satu cahaya lampu kecil di lapak Pak Mamat yang masih menyala. Di sanalah Raka duduk sendirian, menggenggam tangan ayahnya yang dingin. Hujan belum reda, dan dari langit yang kelam, seakan turun doa-doa yang tak sempat terucap. Di dalam hatinya yang remuk, lahir sebuah janji, ia akan membalas semua ini, entah kapan, entah bagaimana. Tapi darah ayahnya tak akan mengering begitu saja. Hujan belum juga berhenti malam itu. Petir menyambar langit Jakarta Selatan, mengguncang genteng-genteng tua yang nyaris runtuh. Di antara dinginnya malam dan genangan air yang menggenangi jalan pasar, tubuh Pak Mamat terbujur kaku di bawah tenda biru yang kini sobek setengahnya. Raka masih duduk di samping jasad ayahnya, menggigil, dengan pakaian basah kuyup dan wajah penuh lumpur. Tak ada satupun pedagang yang berani mendekat, mereka hanya menatap dari jauh, diliputi rasa takut pada geng Barret gondrong yang baru saja menebar neraka di tempat itu. Air hujan menetes dari rambut Raka ke wajah ayahnya. Ia usap pelan, berharap keajaiban akan datang, bahwa Pak Mamat akan membuka mata dan tersenyum lagi seperti pagi-pagi sebelumnya. Namun yang ia rasakan hanya dingin. "Bapak, jangan tinggalin Raka, Pak!" Suaranya parau, nyaris tenggelam oleh suara hujan yang menghantam terpal. Di matanya, dunia terasa berhenti, semua tawa, semua pelukan, semua harapan kecil yang dulu hangat di lapak gorengan itu kini hanyalah kenangan yang retak dalam sekejap. Beberapa jam kemudian,
dua orang tua pasar memberanikan diri mendekat. Mereka menutupi jasad Pak Mamat dengan kain seadanya. "Nak, sabar ya, nanti kita lapor RT. Jangan di sini terus, nak," ucap salah satunya pelan. Tapi Raka hanya diam, menatap kosong ke arah tanah. Di dalam dadanya, perasaan sedih berubah menjadi sesuatu yang lebih kelam, amarah. Api kecil yang mulai menyala di balik mata yang basah. Ia tak tahu apa nama perasaan itu, tapi yang jelas, rasa kehilangan itu kini diselimuti oleh dendam yang belum punya arah. Saat malam semakin larut, bayangan seseorang muncul di balik remang hujan, seorang lelaki berpeci hitam dengan payung tua, wajahnya tegas namun teduh. Dialah Mang Maman, sahabat lama Pak Mamat semasa di pesantren. Ia datang karena kabar duka itu sudah sampai padanya lewat seorang pedagang sayur. Melihat tubuh Pak Mamat terbujur, Mang Maman menunduk lama, lalu menatap Raka yang masih memeluk ayahnya. "Nak, ikut Mang Maman." "Iya, bapakmu udah tenang sekarang. Biar Mang yang urus sisanya," katanya lirih. Raka menatapnya dengan mata merah, suaranya bergetar, "Mang, mereka bunuh bapak." Mang Maman terdiam. Ia genggam pundak Raka, menatap tajam ke arah pasar yang gelap. Dalam sorot matanya, tampak sesuatu yang tak kalah dalam dari kesedihan, tekad. "Tenang dulu, nak. Dendam gak akan bikin bapakmu tenang. Tapi kalau kau mau kuat, kalau kau mau menegakkan kebenaran, Mang akan ajari caranya," ucapnya mantap. Raka menunduk, menggigit bibirnya, lalu memeluk Mang Maman dengan erat. Di tengah hujan dan bau tanah basah, ia merasakan sesuatu yang baru, bukan sekadar kehilangan, tapi panggilan untuk menjadi lebih kuat. Pagi menjelang dengan langit kelabu. Pemakaman sederhana dilakukan di TPU kecil di dekat pasar. Tak banyak orang yang datang, hanya beberapa pedagang dan Mang Maman. Raka berdiri di tepi liang lahat, menatap tubuh ayahnya yang perlahan diturunkan ke tanah. Setiap gumpalan tanah yang jatuh terdengar seperti dentuman di dadanya. "Selamat jalan, Pak," bisiknya, menahan air mata. Di saat yang sama, Baret Gondrong dan anak buahnya menonton dari jauh, merokok santai di atas motor. Mereka tertawa kecil, seolah kematian seseorang hanyalah hiburan murah di malam hujan. Ketika semua orang telah pergi, Raka masih berdiri di sana, sendiri. Ia menatap batu nisan sederhana yang baru ditancapkan, dan dalam hatinya terukir sumpah tanpa suara, "Aku akan kembali, Pak. Aku akan cari mereka satu persatu." Mang Maman mendekat, meletakkan tangan di bahu bocah itu. "Ayo, nak, hidup masih panjang. Tapi untuk membalas kezaliman, kau harus belajar menjadi orang yang benar dulu." Raka menatapnya perlahan, lalu mengangguk. Di bawah langit mendung itu, dua sosok, seorang lelaki tua dan bocah kecil yatim, berjalan menjauh dari pasar, meninggalkan darah, luka, dan awal dari sebuah perjalanan panjang. Di kejauhan, lonceng masjid tua berbunyi pelan, memecah kesunyian pagi. Suara itu seperti doa yang tertahan di udara, menandai akhir dari masa kanak-kanak Raka dan lahirnya sebuah tekad baru. Ia menoleh sekali lagi ke arah lapak gorengan yang kini tinggal puing dan abu. Angin membawa aroma minyak hangus yang samar-samar, dan dalam hati kecilnya, ia tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Langit pagi di atas pasar Minggu masih kelabu, seperti menolak melepaskan duka yang semalam jatuh bersama hujan. Jalan becek di sekitar pemakaman masih berlumur tanah basah dan daun-daun yang menempel. Di pinggir jalan itu, Raka berjalan terlatih di samping Mang Maman, lelaki tua berwajah teduh yang menuntunnya pergi meninggalkan kota penuh luka itu. Di tangan Raka masih tergenggam peci hitam milik ayahnya, yang kini menjadi satu-satunya peninggalan yang ia miliki. Langkahnya pelan, tapi hatinya seakan terseret antara masa lalu dan masa depan yang belum ia mengerti. Mereka menumpang truk sayur menuju sebuah desa di kaki gunung, jauh dari hiruk-pikuk pasar dan aroma darah yang masih membekas di ingatan. Di sepanjang perjalanan, Raka hanya diam. Matanya menatap kosong keluar jendela, melewati ladang-ladang hijau dan kabut yang turun perlahan. Mang Maman sesekali meliriknya, ingin bicara, tapi tahu bahwa kata-kata apapun tak akan cukup mengobati luka sebesar itu. Dalam hatinya, ia berjanji, anak ini akan ia jaga, ia bimbing, dan ia jadikan seseorang yang tidak hanya kuat, tapi juga beriman. Sesampainya di desa, mereka tiba di sebuah rumah panggung tua di pinggir hutan bambu. Suara azan asyar terdengar dari masjid kecil di kejauhan. Udara di sana jauh lebih segar, tapi di hati Raka, segalanya masih pengap. Ia menatap rumah itu dengan ragu,
sementara Mang Maman tersenyum lembut. Mulai hari ini, kau tinggal di sini. Anggap saja rumah sendiri, ujarnya. Raka hanya mengangguk, menatap tanah di kakinya. Ia belum tahu harus merasa apa, bersyukur, marah, atau hampa. Malam itu, Mang Maman duduk di serambi sambil menyalakan lampu minyak. Di depannya, Raka duduk memeluk lutut, menatap nyala api kecil yang bergetar. Raka, kata Mang Maman pelan, bapakmu dulu sahabat seperguruan Mang. Orang yang baik, jujur, dan berani. Kau harus bangga jadi anaknya. Mendengar itu, air mata yang sejak siang tertahan akhirnya jatuh juga. Mang, kenapa orang baik harus mati begitu kejam? Tanyanya lirih. Mang Maman menghela napas panjang, lalu menjawab, karena dunia memang kadang dikuasai orang jahat, nak. Tapi ingat, bukan untuk selamanya. Sejak malam itu, kehidupan baru dimulai. Setiap subuh, Raka dibangunkan oleh suara azan dan ajakan salat berjamaah. Siangnya, ia belajar membaca Al-Quran di surau kecil. Saat sore tiba, Mang Maman mengajarinya langkah-langkah dasar silat, bukan untuk berkelahi, tapi untuk melatih hati agar kuat dan tubuh agar tunduk pada disiplin. Silat itu bukan buat balas dendam, ujar Mang Maman suatu sore, tapi buat menjaga diri dan menegakkan kebenaran. Raka hanya mengangguk, meski di dalam dadanya masih tersimpan bara yang belum padam. Malam-malam panjang di desa itu sering diisi dengan cerita. Mang Maman bercerita tentang masa mudanya di pesantren, tentang kesabaran, dan tentang keikhlasan yang lebih tajam dari golok. Raka mendengarkan dalam diam, namun setiap kali ia teringat wajah ayahnya yang berlumur darah, hatinya kembali sesak. Dalam sujud-sujud panjangnya, ia berdoa, "Ya Allah, beri aku kekuatan seperti Bapak, agar suatu hari aku bisa menegakkan keadilan untuknya." Doa itu menjadi bisikan yang terus berulang setiap malam. Bulan berganti, waktu berjalan. Di bawah bimbingan Mang Maman, tubuh Raka mulai kuat, gerakannya lincah, dan matanya tajam. Namun lebih dari itu, ia mulai belajar menahan amarah, pelajaran tersulit bagi hatinya yang penuh luka. Kadang, saat latihan silat di bawah pohon besar, Mang Maman menatapnya lama dan berkata, "Kalau kau membunuh karena marah, kau sama saja seperti mereka. Tapi kalau kau menegakkan kebenaran karena Allah, maka tanganmu akan menjadi alat kebaikan." Kata-kata itu perlahan tertanam di benak Raka, seperti akar yang tumbuh dari tanah kering. Suatu malam, setelah bertahun-tahun hidup bersama Mang Maman, Raka duduk di depan surau sendirian, memandangi bintang-bintang. Di tangannya masih tergenggam peci hitam peninggalan ayahnya. Angin lembut berhembus, membawa suara jangkrik dan gema azan Isya yang jauh. Dalam keheningan itu, Raka menatap ke langit dan berbisik, "Pak, aku belum bisa menemuimu. Tapi suatu hari nanti, aku akan datang. Aku janji." Di balik sinar matanya yang redup, tersimpan api kecil, bukan lagi api dendam semata, tapi juga keyakinan bahwa takdir akan menuntunnya kembali ke tempat segalanya dimulai. Subuh itu, kabut turun tebal menyelimuti desa kecil di kaki gunung. Udara begitu dingin hingga napas tampak seperti asap tipis di udara. Raka yang kini mulai terbiasa dengan rutinitas pesantren kecil milik Mang Maman, terbangun lebih awal dari biasanya. Ia hendak mengambil air wudhu di sumur belakang rumah, namun langkahnya terhenti ketika melihat Mang Maman sedang duduk di teras, menatap sebuah tas kain tua yang terlihat usang, warnanya pudar, dan ujungnya mulai robek. Wajah Mang Maman tampak sendu, seolah sedang berbicara dengan masa lalu yang tak ingin pergi. Raka menghampiri pelan. "Mang, itu apa?" tanyanya lirih. Mang Maman menatapnya dengan senyum samar, lalu berkata, "Ini milik bapakmu. Waktu Mang temukan kamu malam itu di pasar, tas ini ada di dekat tubuhnya. Baru sekarang Mang sempat buka isinya." Raka tertegun, tangannya gemetar saat menerima tas itu. Ia membukanya perlahan, dan di dalamnya terdapat kitab kecil yang lusuh, selembar foto lama, dan sepucuk surat yang terlipat rapi. Tulisan di sampul surat itu membuat dadanya bergetar hebat. "Untuk anakku, Raka." Dengan tangan gemetar, Raka membuka lipatan surat yang mulai kekuningan. Tulisan tangan ayahnya tergores rapi, namun beberapa huruf sudah pudar oleh waktu dan air hujan. Ia membaca dalam diam, suaranya bergetar pelan. "Lebih besar dari, nak, kalau suatu hari kau membaca surat ini, berarti Bapak sudah nggak ada di sisimu. Tapi jangan tangisi Bapak, hidup itu bukan soal seberapa lama kita bernafas, tapi seberapa kuat kita bertahan dalam kejujuran. Kalau kau ingin jadi laki-laki sejati,
jangan pernah takut miskin, asal jangan miskin iman. Ingat, kebenaran memang sering kalah di dunia, tapi tidak di hadapan Allah. Air mata Raka menetes tanpa bisa ditahan. Setiap kalimat terasa seperti pelukan terakhir dari seorang ayah yang tak sempat berpamitan. Mang Maman hanya diam, membiarkan anak itu menangis sepuasnya. Dalam tangis itu, Raka merasa seolah ayahnya sedang duduk di sampingnya, menepuk pundaknya seperti dulu saat mereka masih berjualan gorengan di pasar. Dunia seakan berhenti sejenak, hanya ada suara angin pagi dan detak jantung yang berdetak pelan di antara duka dan kerinduan. Lalu di akhir surat, ada satu kalimat yang membuat Raka tertegun lama. Lebih besar dari, kalau kau kehilangan arah, carilah Mang Maman. Ia bukan hanya sahabat bapak, tapi juga saudaramu. Belajarlah darinya, karena dalam ilmunya ada cahaya yang akan menuntunmu ke jalan yang benar. Raka menatap Mang Maman yang masih duduk di sana, dan dalam pandangan itu, tumbuh rasa hormat dan kasih sayang yang semakin dalam. Mang, bapak percaya sama Mang, katanya pelan, suaranya serak. Mang Maman tersenyum, menepuk pundaknya. Dan Mang percaya sama kau, nak. Kau bukan anak kecil lagi. Kau cuma perlu belajar bagaimana mengubah air mata jadi tenaga, dan amarah jadi keberanian yang benar. Sejak hari itu, semangat Raka berubah. Surat itu menjadi pengingat yang ia simpan di dada setiap kali rasa dendam menyesakkan hati. Setiap kali ia hampir terbawa emosi, ia membuka surat itu dan membaca kalimat terakhir sang ayah, jangan jadi api yang membakar orang lain, jadilah cahaya yang menerangi dirimu sendiri. Kata-kata itu seperti penuntun, mengarahkan langkahnya agar dendam tidak membutakan hati. Malamnya, sebelum tidur, Raka kembali membaca surat itu di bawah cahaya lampu minyak. Angin meniup lembut tirai jendela, dan di luar, jangkrik bernyanyi sendu. Ia menggenggam surat itu erat, lalu berbisik, "Pak, aku janji, aku akan belajar jadi kuat. Aku akan menegakkan kebenaran, bukan cuma balas dendam." Di luar sana, langit tampak cerah, dan bintang-bintang seolah berkedip tenang, seakan alam ikut menjadi saksi bahwa perjalanan Raka baru saja menemukan makna baru, balas dendam yang dibimbing oleh cahaya kebenaran. Mentari pagi menembus kabut tipis di kaki gunung, menyalakan sinar lembut di antara pohon bambu yang bergoyang perlahan. Di halaman belakang rumah panggung, Raka berdiri dengan kaki telanjang, tubuhnya basah oleh embun, napasnya memburu. Di hadapannya, Mang Maman berdiri tegak, membawa sebatang tongkat kayu panjang. "Silat bukan tentang pukul dan tendang, nak," ucapnya dengan nada tegas namun teduh. "Tapi tentang menguasai diri. Kalau hatimu masih dikuasai amarah, sekuat apapun tanganmu, kau akan kalah." Raka menatapnya tanpa bicara, matanya menyimpan semangat bercampur kesedihan yang belum tuntas. Latihan hari itu dimulai sejak subuh. Raka disuruh berdiri dalam posisi kuda-kuda selama berjam-jam, menahan gemetar di kakinya yang lelah. Mang Maman tak memukul, tak berteriak, hanya memandang dengan mata tajam yang penuh makna. "Kalau kau ingin menegakkan kebenaran, belajar dulu menegakkan kakimu sendiri," katanya lirih. Raka menggertakkan giginya, menahan sakit, menolak menyerah. Di dadanya, bayangan wajah ayahnya selalu muncul setiap kali nyeri mulai merayap, menjadi bahan bakar bagi semangatnya yang menyala-nyala. Sore harinya, latihan berpindah ke tepian sungai. Mang Maman melemparkan batu ke air dan berkata, "Lihat air itu, nak. Lembut, tapi bisa menghancurkan batu kalau terus mengalir. Begitu juga dengan hati manusia. Kau harus jadi seperti air, tenang, tapi kuat." Raka diam, menatap riak air yang memantulkan wajahnya. Di sana, ia melihat dua sosok dalam dirinya, bocah lemah yang kehilangan ayah, dan pemuda yang sedang ditempa menjadi seseorang yang berbeda. Perlahan, ia mulai mengerti maksud Mang Maman. Hari demi hari berlalu, dan pelajaran yang diberikan bukan hanya tentang jurus. Mang Maman mengajarinya mengaji setiap malam, menuntunnya memahami makna sabar dalam setiap ayat. "Kalau kau ingin menegakkan keadilan, jangan biarkan hatimu kotor oleh dendam. Karena tangan yang kotor tak akan pernah bisa menggenggam kebenaran," ucap Mang Maman suatu malam. Raka mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Kata-kata itu menancap dalam, menembus luka yang dulu hanya diisi kemarahan. Suatu sore, saat mereka sedang berlatih di halaman, Raka kehilangan kendali. Dalam sebuah gerakan cepat, ia menendang batang bambu hingga patah. "Aku ingin mereka merasakan sakit yang sama seperti aku, Mang," teriaknya, suaranya bergetar penuh emosi.
Mang Maman menatapnya lama, lalu dengan langkah pelan mendekat dan menamparkan pipi Raka, tidak keras, tapi cukup untuk menyadarkannya. Nak, kalau kau biarkan amarahmu menuntun langkahmu, kau akan jadi sama seperti mereka yang membunuh ayahmu. Apa kau mau begitu? Raka terdiam, air matanya mengalir, bukan karena sakit di wajah, tapi karena malu pada hatinya sendiri. Malam itu, Raka berlutut di surau kecil di samping rumah. Ia menangis dalam sujud panjang, memohon agar hatinya diberi kekuatan untuk menahan amarah. Ya Allah, ajari aku caranya berjuang tanpa kebencian, bisiknya lirih. Mang Maman memperhatikannya dari kejauhan, bibirnya tersenyum tipis. Ia tahu, proses ini bukan sekadar melatih tubuh, tapi juga menempa jiwa. Dalam hati, Mang Maman berdoa agar Raka tumbuh bukan menjadi pembalas dendam, melainkan penjaga keadilan sejati. Waktu berjalan cepat, tubuh Raka makin tegap, langkahnya mantap, dan tatapannya mulai teduh seperti mata air. Ia tak lagi mudah meledak, tapi dalam diamnya tersimpan ketegasan. Setiap kali berlatih, ia memulai dengan doa dan mengakhiri dengan zikir. Mang Maman tahu, anak itu sudah mulai menemukan keseimbangannya. Kau sudah berbeda, Raka, ucapnya suatu pagi. Tapi ingat, perjalananmu belum selesai. Kau masih harus belajar tentang luka yang lebih dalam, luka yang tak disembuhkan oleh kekuatan, tapi oleh pengampunan. Malam terakhir di bab ini ditutup dengan suasana hening. Di bawah langit berbintang, Raka berdiri di halaman, memandang puncak gunung yang samar terlihat di kejauhan. Di tangannya, ia menggenggam kitab kecil peninggalan ayahnya. Pak, Mang Maman benar, katanya pelan, aku akan belajar sampai aku bisa menegakkan kebenaran dengan hati yang bersih. Tapi kalau tiba waktunya nanti, aku akan kembali ke pasar itu. Suaranya tegas, penuh tekad. Angin malam berhembus pelan, seolah menyampaikan pesan dari alam, perjalanan panjang seorang penegak kebenaran baru saja dimulai. Malam itu, langit tampak berat. Awan kelabu menutupi bintang, dan suara petir sesekali menggema di kejauhan. Raka terbangun dari tidurnya dengan napas tersengal, tubuhnya berkeringat dingin. Mimpi itu datang lagi, mimpi tentang malam saat ayahnya dibunuh. Ia melihat kembali bayangan baret gondrong menendang tubuh ayahnya, mendengar suara tawa kejam para preman, dan tangisan dirinya yang kecil tak berdaya. Pak, jangan tinggalkan aku, bisiknya lirih, tapi suara itu tenggelam dalam deru hujan yang mulai turun deras di luar. Mang Maman yang tidur di ruang sebelah terbangun mendengar langkah tergesa dari kamar Raka. Ia keluar, melihat anak itu duduk di lantai dengan wajah pucat. Mimpi itu lagi, ya, nak? Tanyanya lembut. Raka hanya mengangguk pelan, matanya kosong menatap api lampu minyak yang bergoyang tertiup angin. Mang, kenapa bayangan itu nggak pernah hilang? Setiap malam aku dengar suara baret gondrong ketawa, seolah dia masih di luar sana, nunggu aku, suaranya serak, getir. Mang Maman mendekat, duduk di sampingnya. Karena hatimu belum memaafkan, nak. Luka yang tidak dimaafkan, akan terus hidup dalam mimpi. Raka menunduk, menggenggam lututnya erat-erat. Bagaimana aku bisa memaafkan, Mang? Dia bunuh bapak, dia hancurkan hidupku, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Mang Maman menghela napas panjang. Memang, nak, tapi kalau kau biarkan luka itu menguasaimu, baret gondrong sudah menang 2 kali, pertama ketika dia membunuh ayahmu, kedua ketika dia membunuh hatimu. Kalimat itu membuat dada Raka bergetar. Ia menatap Mang Maman, mencoba memahami, tapi hatinya masih bergolak. Beberapa hari setelah itu, Raka tampak murung. Latihannya tidak sekuat biasanya, pikirannya selalu melayang ke masa lalu. Suatu pagi, ketika mereka sedang berlatih jurus, angin sapu jagat, Mang Maman tiba-tiba berhenti dan berkata, "Kau tahu, Raka, dulu aku juga punya dendam." Raka menatapnya kaget. Mang Maman tersenyum getir. "Aku kehilangan adikku, dibunuh karena fitnah. Aku sempat ingin membalas, tapi guruku waktu itu bilang, dendam adalah api, Maman. Sekali kau pelihara, dia akan membakar rumah hatimu sendiri. Sejak itu, aku berhenti. Tapi bukan berarti aku lupa. Aku hanya memilih cara lain, berjuang lewat ilmu dan kebaikan." Cerita itu membuat Raka terdiam lama. Untuk pertama kalinya, ia melihat bahwa bahkan orang sekuat Mang Maman pun punya luka. Tapi bedanya, Mang Maman tak membiarkan luka itu menguasai dirinya. Malamnya, saat semua sudah terlelap, Raka duduk di depan surau, menatap langit gelap. Dalam hatinya ia berbicara kepada ayahnya,
Pak, apa aku harus memaafkan mereka? Apa dengan memaafkan, aku akan melupakanmu? Hening Malam seakan menjawab dengan hembusan angin lembut yang menyentuh pipinya, seperti belayan seorang ayah yang menenangkan. Hari berikutnya, Raka mulai berubah. Ia kembali berlatih dengan tekun, tapi kini setiap gerakannya lebih tenang, lebih terkendali. Mang Maman memperhatikan dari jauh, melihat sinar berbeda di mata anak itu. Kau mulai menemukan jalanmu, Raka, ucapnya lirih. Namun di dalam dada Mang Maman, masih ada kekhawatiran. Ia tahu, cepat atau lambat, Raka pasti akan mencari jalan pulang, ke masa lalunya, ke tempat semua luka bermula. Malam terakhir di bab ini dipenuhi oleh renungan panjang. Raka menulis di atas secarik kertas kecil yang diselipkannya di kitab peninggalan ayahnya. Lebih besar dari, aku belum bisa memaafkan sepenuhnya, tapi aku akan belajar. Aku tidak akan biarkan dendam membutakan langkahku. Kalau suatu hari aku harus menghadapi mereka, aku akan datang bukan sebagai anak kecil yang menangis, tapi sebagai lelaki yang sudah belajar arti keadilan. Mang Maman menemukan tulisan itu keesokan paginya. Ia tersenyum kecil, lalu menatap ke arah gunung tempat kabut turun perlahan. Kau sudah tumbuh, nak, bisiknya haru. Tapi semoga ketika waktunya tiba, hatimu tetap bersih, dan tanganmu tetap ringan dari darah. Di kejauhan, suara kokok ayam bersahutan menandai datangnya pagi baru, dan juga babak baru dalam perjalanan Raka, anak penjual gorengan yang kini sedang belajar menaklukkan luka di dalam dirinya. Pagi itu, udara gunung terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut menggantung rendah, seolah ikut menahan langkah Raka yang berdiri di depan rumah sederhana milik Mang Maman. Tubuhnya kini sudah remaja, tegap, berotot, tapi sorot matanya tetap menyimpan kesedihan masa lalu. Di tangannya tergenggam tas kain tua peninggalan ayahnya, yang selama ini disimpannya dengan penuh kehormatan. Mang, aku mau izin, ucapnya pelan. Mang Maman menatapnya lama, seolah sudah tahu apa yang akan diucapkan. Kau ingin ke pasar minggu? Raka mengangguk pelan. Aku ingin berziarah ke makam bapak, dan melihat tempat itu lagi. Hening sesaat, angin berembus membawa aroma tanah basah. Mang Maman menatap murid sekaligus anak yang sudah dianggapnya darah daging sendiri itu. Kau sudah siap, nak? Tanyanya dengan nada berat. Raka menatap lurus ke arah hutan yang mengarah ke jalan desa. Belum, Mang. Tapi kalau aku terus menunggu siap, mungkin aku nggak akan pernah berani melangkah. Mang Maman tersenyum getir. Ia menghela napas panjang, lalu menepuk pundak Raka. Kalau begitu, pergilah. Tapi ingat satu hal, jangan cari dendam, cari jawaban. Raka menunduk hormat, lalu mencium tangan gurunya. Terima kasih untuk segalanya, Mang. Kalau bukan karena Mang, mungkin aku nggak akan pernah belajar berdiri lagi. Mang Maman menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Bapakmu menitipkan kau pada Mang, dan sekarang Mang titipkan hatimu pada Allah. Apapun yang terjadi di bawah sana, jangan biarkan hatimu kembali gelap. Raka mengangguk, lalu melangkah pergi, membawa serta doa dan kenangan yang menempel di dadanya. Perjalanan menuruni gunung memakan waktu 2 hari. Sepanjang jalan, Raka terus diikuti suara alam yang seakan berbisik lembut, desir angin, gemericik sungai, dan kokok ayam dari desa-desa kecil yang ia lewati. Setiap langkah mengingatkannya pada masa kecil, masa di mana tangan ayahnya menggenggamnya saat berangkat ke pasar, menjajakan gorengan di bawah terik matahari. Namun setiap kenangan itu juga disertai bayangan darah dan tawa kejam para preman. Aku datang, Pak, bisiknya lirih, menatap ke arah horizon di mana kota mulai tampak samar. Ketika akhirnya ia tiba di pasar minggu, jantungnya berdegup keras. Suasana sudah berbeda, kios-kios baru berdiri, namun beberapa wajah tua masih mengingat masa kelam itu. Beberapa pedagang menatapnya dengan raut heran, seolah melihat bayangan masa lalu yang kembali hidup. Anak Pak Mamat, tanya seorang pedagang tua yang dulu sering membantu ayahnya. Raka mengangguk, dan air mata lelaki tua itu menetes. Bapakmu orang baik, nak. Kami nggak pernah lupa malam itu, mereka datang seperti setan. Suaranya serak, dan Raka hanya bisa menunduk, menahan gelora di dadanya yang hampir meledak. Sore menjelang ketika Raka tiba di makam ayahnya di tepi sungai kecil, di bawah pohon ketapang. Rumput liar tumbuh di sekitarnya, dan batu nisannya sudah mulai kusam dimakan waktu. Raka berlutut, membersihkan nisan itu dengan tangan gemetar. Pak, ini Raka, maaf baru bisa datang sekarang. Suaranya pecah, tangisnya pecah tanpa malu. Ia mencium tanah di depan pusara itu,
mencurahkan semua rindu yang ditahan selama bertahun-tahun. Aku sudah belajar, Pak. Aku nggak mau hidupku dipenuhi benci. Tapi aku juga nggak akan diam kalau kejahatan itu masih hidup. Angin sore berembus pelan, seolah menjawab ucapannya. Daun ketapang gugur perlahan, jatuh di atas bahu Raka, seakan restu dari alam dan arwah sang ayah. Namun di balik kedamaian itu, Raka mendengar suara langkah kaki dari arah belakang. Ia menoleh pelan, dan di sana, berdiri 3 orang lelaki berbadan besar, dengan tato di leher dan tatapan mencurigakan. Salah satunya menyeringai, "Heh, anak kecil, ngapain di sini? Ini tanah orang, tahu." Raka terdiam, matanya menatap tajam, tapi tubuhnya tenang. Dalam hati ia tahu, masa lalu baru saja mengetuk pintu. Ia bangkit perlahan, menatap nisan ayahnya sekali lagi, lalu berbisik lirih, "Pak, doakan Raka kuat." Sinar matahari sore menembus dedaunan, mengenai wajahnya yang kini tampak seperti perpaduan antara ketenangan dan bara yang belum padam. Raka berdiri tegap, menatap para lelaki itu dengan tatapan yang membuat mereka terdiam sesaat. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, anak penjual gorengan itu kembali ke medan luka, bukan sebagai korban, tapi sebagai seseorang yang siap menghadapi kegelapan yang dulu merenggut hidup ayahnya. 3 lelaki itu kini berdiri semakin dekat, bau alkohol bercampur keringat menusuk hidung Raka. Tatapan mereka liar, penuh kesombongan, sama seperti tatapan yang ia lihat bertahun-tahun lalu, saat ayahnya terkapar di tanah becek. "Kau tuli ya, bocah. Ini tanah wilayah kami," kata salah satu preman bertubuh gemuk dengan suara garau. Raka tak menjawab, ia hanya menunduk pelan, menyentuh nisan ayahnya untuk terakhir kali sebelum berdiri tegak. "Aku cuma ingin bersiarah, Bang." "Enggak lebih," ujarnya tenang, tapi sorot matanya tajam bagai pisau. Lelaki gemuk itu terkekeh. "Siarah? Hahaha, dasar anak kampung sok alim. Cabut sana, sebelum kupanggil orangku." Raka masih diam, ia tahu menahan diri bukan kelemahan, tapi bagian dari ajaran Mang Maman. Namun ketika salah satu dari mereka menendang nisan ayahnya hingga miring, batas kesabarannya seketika runtuh. Dunia di sekelilingnya seolah memudar, hanya tersisa satu suara dalam dadanya, suara ayahnya yang dulu berkata, "Kalau kau membela yang benar, jangan takut meski sendiri." Dalam sekejap, tubuh Raka bergerak. Ia menangkis tendangan itu dengan cepat, lalu memutar tubuh, menghantam dada lawan dengan siku keras hingga lelaki itu terpelanting. 2 preman lain terkejut. "Berani juga kau, bocah?" teriak yang satu sambil mencabut pisau dari pinggang. Namun Raka sudah siap. Ia menunduk, menghindari tusukan, lalu menendang lutut penyerangnya hingga terdengar bunyi retak pelan. Lelaki itu menjerit kesakitan. Satu lagi mencoba memukul dari belakang, tapi Raka berbalik, memanfaatkan tenaga lawan untuk membantingnya ke tanah. Semua gerakan itu bukan karena emosi, tapi refleks dari latihan panjang bertahun-tahun. Dalam beberapa detik, 3 orang itu terkapar di tanah, mengerang, sementara Raka berdiri dengan napas teratur, menatap mereka tanpa rasa bangga, hanya dengan hening yang dingin. Namun di tengah kesunyian itu, salah satu preman yang masih bisa bicara meludah ke tanah dan berkata dengan nada sinis, "Kau pikir kau hebat? Tunggu saja, Baret Gondrong bakal tahu kau sudah balik." Raka terdiam, nama itu menghantam jantungnya seperti palu besi. Baret Gondrong, nama yang selama ini hanya hidup di mimpi buruknya, kini terdengar nyata lagi. Ia menatap preman itu dengan sorot mata yang menusuk. "Dia masih hidup?" tanyanya pelan. Lelaki itu tertawa serak, "Hidup dan berkuasa. Sekarang dia raja di pasar ini, bocah." Darah Raka berdesir deras. Ada bagian dari dirinya yang ingin langsung berlari mencari Baret Gondrong, tapi di sisi lain, suara Mang Maman menggema di kepalanya, "Jangan biarkan dendam memimpin langkahmu." Ia menunduk, menenangkan napas, lalu berkata, "Kalau begitu, katakan padanya. Anak Pak Mamat sudah kembali. Tapi aku datang bukan untuk membalas dendam, aku datang untuk mengakhiri semua ini." Ucapannya tenang, tapi di balik ketenangan itu, ada getaran tekad yang tajam dan berbahaya. Raka beranjak pergi, meninggalkan 3 preman itu tergeletak di tanah. Hujan rintik mulai turun, membasahi bahunya dan nisan ayahnya yang kini berdiri tegak kembali. Ia berhenti sejenak, menatap makam itu satu kali lagi. "Pak, aku sudah mulai langkah pertama," bisiknya. Air matanya bercampur dengan hujan, mengalir di pipinya yang dingin. Dalam hatinya, ia berjanji, apapun yang terjadi,
ia akan memastikan nama ayahnya bersih, dan keadilan akhirnya ditegakkan. Beberapa hari kemudian, kabar tentang seorang pemuda yang mengalahkan anak buah Barret Gondrong menyebar cepat di kalangan pasar. Orang-orang mulai berbisik, mengingat nama lama yang nyaris dilupakan, Pak Mamat, penjual gorengan yang mati dibunuh. Di tengah hiruk-pikuk pasar yang kian panas, seorang lelaki tua berambut gondrong dan memakai baret hitam duduk di warung remang-remang. Di tangannya, sebatang rokok menyala. Anak itu sudah balik, katanya dingin. Seorang anak buahnya mengangguk ketakutan. Lelaki itu tersenyum miring. Hahaha, akhirnya darah itu menuntut balas juga. Baiklah, kalau dia ingin main api, aku akan sambut dengan bara. Sementara itu, di penginapan sederhana di pinggir kota, Raka duduk sendirian menatap jendela yang dibasahi hujan. Ia tahu badai yang sebenarnya baru akan datang. Tapi di balik semua itu, ada ketenangan aneh yang tumbuh di dadanya, perasaan bahwa inilah waktunya menuntaskan semua yang tertunda. Ia menggenggam tas kain tua peninggalan ayahnya, menatap kitab kecil di dalamnya, dan berbisik pelan, "Bismillah, Pak, Raka nggak akan mundur." Tapi Raka juga nggak akan buta. Malam itu, pasar Minggu tampak berbeda dari siang yang biasa hiruk-pikuk. Lampu-lampu redup dari kios yang sudah tutup membuat suasana seperti labirin bayangan. Bau amis, alkohol, dan asap rokok bercampur di udara. Dari kejauhan, langkah kaki Raka bergema perlahan di antara lorong-lorong sempit. Ia kini mengenakan jaket hitam lusuh dan peci kecil di kepalanya, penyamaran sederhana agar tidak menarik perhatian. Dalam hatinya, hanya satu tujuan yang membara, menemukan Barret Gondrong, orang yang merenggut nyawa ayahnya. Namun ia tahu, langkah ini bukan sekadar perjalanan fisik, ini adalah perjalanan melawan dirinya sendiri. Di balik warung tuak, sekelompok preman tengah duduk tertawa keras. Raka mendekat, memesan air mineral, pura-pura seperti pengunjung biasa. Ia mendengar percakapan mereka tentang Bos Gondrong, yang baru saja mengambil alih kios parkir dan menarik upeti dari para pedagang. Nama itu membuat darahnya mendidih. Namun ia tetap menahan diri. Dalam kepalanya terngiang suara Mang Maman, "Kau bisa menebas 1000 musuh, tapi kalau hatimu kalah satu kali, semua itu tak berarti." Raka menarik napas panjang, menunduk, menatap meja kayu kotor di depannya. Tiba-tiba, seorang lelaki parubaya duduk di sampingnya. Wajahnya keras, bekas luka melintang di pipinya. "Kau bukan orang sini, iya?" tanyanya curiga. Raka menoleh pelan, mencoba tenang. "Cuma singgah, nyari kerja," jawabnya. Lelaki itu menatapnya lama, lalu tersenyum samar. "Kerja di sini, heh, satu-satunya yang bisa ngasih kerja malam begini cuma orang yang punya nyali. Namanya Barret Gondrong." Nama itu kembali menusuk dada Raka, tapi ia tetap menahan ekspresi. "Kalau mau kerja, ikut aku," lanjut lelaki itu, berdiri dan berjalan menuju arah gudang tua di ujung pasar. Raka mengikuti dalam diam, setiap langkah mendekatkannya ke dunia yang selama ini ia benci. Dari balik lorong, terdengar suara musik keras dan tawa kasar. Ketika pintu besi gudang terbuka, tampak puluhan orang berkumpul, preman, penjudi, dan lelaki bertubuh besar dengan tato di leher. Di tengah ruangan, duduk seorang pria berambut gondrong mengenakan baret hitam, rokok terselip di bibirnya, matanya tajam seperti binatang buas. Barret Gondrong. Dunia seolah berhenti sejenak bagi Raka. Inilah wajah yang selalu hadir di mimpinya selama bertahun-tahun, wajah yang menari di antara darah dan api dalam ingatannya. "Ini anak baru, Bang," ujar lelaki berbekas luka tadi. "Kayaknya bisa diajak kerja." Barret Gondrong menatap Raka dari ujung kepala sampai kaki. "Namamu siapa, bocah?" tanyanya dengan suara berat. Raka menunduk, menahan gemetar. "Rian, Bang," jawabnya cepat, menyembunyikan identitas aslinya. Barret Gondrong tersenyum miring. "Rian? Iya, mata kau tajam, tapi aku tahu tatapan orang yang pernah makan pahit. Kau bukan sembarangan, kan?" Suasana tegang, tapi Raka berusaha tetap tenang. "Saya cuma cari nafkah, Bang. Enggak lebih." Barret Gondrong tertawa kecil, lalu berdiri. Tubuhnya besar, ototnya masih kokoh meski usianya tampak lewat 40. "Baiklah, mulai malam ini, kau ikut jaga parkiran. Tunjukkan kalau kau punya nyali, siapa tahu nasibmu berubah." Ia menepuk bahu Raka, lalu berbalik menuju kursinya. Sentuhan itu membuat tubuh Raka menegang, bukan karena takut, tapi karena di dalam dirinya, bara lama menyala kembali.
Namun di balik api itu, ia menahan diri. Belum sekarang, bisiknya dalam hati. Belum saatnya. Malam kian larut. Dari sudut gudang, Raka duduk sendiri, memandangi siluet Baret gondrong di bawah lampu temaram. Di antara suara tawa dan dentingan gelas, pikirannya melayang ke wajah ayahnya yang tersenyum lembut di balik kabut kenangan. Ia berbisik pelan di dalam hati, "Pak, aku sudah di hadapannya. Tapi aku nggak akan jadi iblis seperti dia. Aku akan menunggu waktu yang tepat, waktu di mana kebenaran sendiri yang berbicara." Namun, di balik semua itu, tanpa ia sadari, seseorang diam-diam memperhatikan gerak-geriknya dari sudut gelap ruangan, seorang wanita muda berkerudung lusuh, yang sepertinya mengenalnya dari masa lalu. Tatapan matanya penuh tanda tanya dan ketakutan. Ia berbisik pelan pada dirinya sendiri, "Itu, Raka." Dan malam itu pun berakhir dengan langit yang kembali muram. Hujan turun deras, membasahi atap pasar tua, seolah ikut menyimpan rahasia besar yang baru saja dimulai, rahasia tentang dendam, penyamaran, dan kebenaran yang perlahan akan terkuak di tengah bara pasar yang tak pernah padam. Hujan belum berhenti sejak malam itu. Langit gelap menggantung di atas pasar Minggu, seolah menahan napas untuk sesuatu yang akan segera terjadi. Raka berdiri di pos jaga parkiran, memandangi genangan air yang memantulkan cahaya lampu jalan. Tubuhnya tampak tenang, tapi pikirannya berputar cepat. Ia sudah 3 hari bekerja di bawah kendali Baret gondrong, berpura-pura sebagai Rian, pemuda pendatang yang mencari nafkah. Setiap malam ia mengamati gerak-gerik musuhnya, menghafal siapa saja anak buahnya, dan mencari celah untuk mengetahui di mana sebenarnya Baret menyembunyikan dirinya di balik kekuasaan pasar itu. Namun malam ini, sesuatu terasa berbeda. Ada tatapan yang sejak sore ia rasakan mengikutinya dari kejauhan. Ketika giliran jaga hampir usai, Raka mendengar suara langkah pelan dari arah belakang kios tua. Ia berbalik cepat, refleks siaga. Dari balik bayangan, seorang wanita berkerudung lusuh muncul perlahan. Wajahnya tertutup